Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Kita bertemu lagi di Salam Pagi. Kita baca Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bapak Ibu, dalam minggu ini kita belajar tentang arti bersyukur. Seperti yang saya sampaikan di khotbah minggu lalu, bersyukur dalam keadaan yang berkelimpahan itu mudah. Tetapi bersyukur di tengah-tengah situasi yang sulit, tertekan, bahkan mengalami pergumulan yang berat, itu tidaklah mudah, Bapak Ibu. Nah, itulah yang dialami oleh Raja Daud, yang dalam proses menjadi seorang raja, dia harus mengalami persoalan yang begitu banyak. Salah satu persoalan itu ialah ketika dia dikejar oleh Saul. Saul yang iri hati berubah menjadi benci dan akhirnya ada niat untuk membunuh Daud. Daud melarikan diri jauh di hadapan Saul sampai akhirnya dia tiba ke Nob, bertemu dengan Ahimelek. Dia lalu ke Gad dan bertemu dengan Raja Akis, dan sana dia minta perlindungan. Tapi Daud tidak terus terang dengan pergumulannya. Yang menyedihkan, dia berpura-pura gila, Bapak Ibu, untuk mendapatkan perlindungan dari Raja Akis. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan memberkati usaha Daud. Lewat usaha itu Tuhan menolong pergumulan Daud dari waktu ke waktu. Dari setiap proses yang ada, Tuhan memberkati Daud. Dengan berserah diri, dengan bersandar, dan dengan terus percaya, Daud menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan. Ayat yang kita baca ini lahir dari konteks yang demikian, Bapak Ibu. Jadi kalau kita membaca ayat ini, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Itu adalah perjalanan yang panjang yang dialami oleh Daud. Itu sebabnya lahir ucapan syukur, bahkan ketika Daud mengalami persoalan hidup. Dari teks ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita belajar dua hal. Yang pertama, mari sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Mungkin saat ini kita ada di dalam situasi yang tidak mudah. Kita mungkin kehilangan pekerjaan, kita mungkin bergumul dengan pekerjaan, kita mungkin sedang mengalami sakit penyakit, bahkan kita mengalami keadaan yang tertindas. Tapi mari terus kita percaya, dari setiap proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Tuhan memiliki rencana yang baik. Selama kita masih terus mengandalkan Tuhan, selama kita masih terus bergantung kepada Tuhan, di sana ada berkat dan pemeliharaan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Yang kedua, mari kita terus meyakini janji dan pemeliharaan Tuhan. Janji itu ya dan amin. Ketika Tuhan menyatakan janjinya kepada umatnya, di sana Allah memberkati dan bahkan menuntun setiap pergumulan demi pergumulan umatnya. Bapak Ibu, mari kita terus bersyukur. Mari kita terus memuliakan Tuhan, terus bersandar dan berserah kepada Tuhan, bahkan dalam keadaan yang tidak mungkin sekalipun. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena berkat dan penyertaan-Mu. Dalam setiap proses perjalanan hidup kami, Tuhan ada di sana, memberkati dan menolong kami. Oleh sebab itu, dari pelajaran apa yang direfleksikan Daud, kami mau belajar untuk pertama-tama terus mengucap syukur atas berkat dan pemeliharaan yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Dan ajari kami untuk terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya di dalam Tuhan hidup kami aman. Berkati jemaat Tuhan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, sembuhkan mereka. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan ekonomi rumah tangga mereka, Tuhan pun akan memberkati mereka. Terima kasih, kami siap melanjutkan aktivitas kami hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.